Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas praktikum pengantar teknologi informasi dengan tema eksplorasi dan dokumentasi sistem Linux. Perkenalkan, nama saya Nira Aulia Rahim dengan NIM 2504111000040. Di sini saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Desi Ramawati dengan NIM 2504111000041. Di sini saya sebagai anggota. Nah, perkenalkan, di sini saya Nurfa Izzatin Askiati dengan NIM 2504111000030 sebagai anggota. Setelah sistem berhasil berjalan, kami mencoba beberapa perintah dasar Linux. Nah, yaitu kita akan mengecek di terminal. Nah, yang pertama kita akan mengetik yaitu perintah pwd. Nah, di pwd ini berfungsi untuk menampilkan lokasi folder tempat kita sedang bekerja. Nah, kita akan ada di home, jadi kita di sini tertulis home, yaitu letak kita sekarang bekerja. Nah, setelah itu kita ngetik lagi yaitu ls. Nah, yaitu ls digunakan untuk melihat isi folder atau directory saat ini. Nah, setelah itu saya membuat folder baru yaitu mkdir. Nah, dir tes, yang artinya di sini saya membuat sebuah folder bernama tes. Setelah dijalankan, kita bisa dicek lagi dengan ls dan terlihat bahwa folder tes sudah berhasil dibuat. Dan berikutnya saya akan menjelaskan yaitu ada sudo apt update. Nah, perintah ini berfungsi untuk memperbarui daftar paket atau software yang tersedia di sistem Linux. Nah, kata sudo ya artinya menjalankan perintah ini dengan hak akses administrator, dan apt yaitu alat pengelola paket di sistem Ubuntu. Nah, kita akan menunggu proses terbarunya. Nah, setelah daftar paket diperbarui, di sini saya akan melanjutkan dengan perintah sudo apt install git. Ini oke. Git. Terus git version ya. Nah, tersebut yaitu digunakan untuk menginstal aplikasi Git ke dalam sistem Linux. Nah, tambahan -y di akhir artinya yes to all, jadi sistem langsung menyetujui instalasi tanpa perlu dikonfigurasi manual. Setelah instalasi selesai, saya akan mengetik git strap version. Nah, yaitu digunakan untuk memastikan Git sudah berhasil dipasang. Nah, biasanya akan muncul tulisan seperti Git version yang terinstall tadi, yaitu 2.43.0 yang berhasil terinstall. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengganti wallpaper yang ada di Linux ini. Caranya adalah kita buka show apps, terus kita cari setting atau pengaturan. Nah, lalu kita cari bagian app range, bukan yang display. Nah, ini kita bisa memilih dari warna yang digunakan untuk wallpaper dan juga background. Nah, untuk background di sini saya memilih yang ini. Oke. Nah, jika sudah berubah berarti sudah selesai. Jadi begitu ya, teman-teman. Kita akan menampilkan informasi sistem perintah yang dijalankan. Pertama-tama kita buka terminal.
Aku sing ngetik. Udah, kapan? Berulang. Kemudian kita ketik uname. Pertama-tama kita ketik uname spasi strip A. Nah, uname A di sini untuk menampilkan informasi lengkap tentang kernel Linux dan arsitektur sistem. Kemudian selanjutnya kita ketik lsb underscore spasi strip A. Nah, di sini menampilkan versi distribusi Linux seperti Ubuntu 24.04.3 LTS. Kemudian kita ketik df strip h. Di sini menunjukkan kapasitas penyimpanan hard disk dan ruang kosong. Kemudian kita ketik free strip m. Nah, di sini menunjukkan jumlah memori RAM yang terpakai dan tersisa dalam satuan MB. Kemudian kita ketik wami. Nah, di sini menampilkan nama user yang sedang login. Kemudian selanjutnya kita membuat user baru dan grup baru dengan menggunakan perintah sudo add user praktikan 1. Kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah password baru. Password 8 karakter. password. Kemudian kita memasukkan password baru. Ulangi. Nama lengkap dari user yang ingin R. Misal di sini kita masukkan Desi. Room numbernya kita masukkan 1. Work phone kita masukkan 1, 2, 3, 4. Home phone-nya kita masukkan 1, 2, 3. Ini strip aja. Yes. Kemudian yes. Kemudian gunanya sudo add user praktikan 1 ini untuk membuat akun pengguna baru bernama praktikan 1. Kemudian kita buat sudo group add misal kelompok 4. Nah, add kelompok 4 ini digunakan untuk membuat grup baru bernama kelompok 4. Kemudian kita lanjut untuk membuat grup baru, yaitu sudo usermod strip a kecil, kemudian g besar, kelompok 4 praktikan 1, dan kita enter. Untuk menambahkan user ke dalam grup, hasilnya bisa dilihat dengan perintah. Nah, ini sudo usermod strip ag kelompok 4 praktikan 1 ini untuk menambahkan praktikan 1 ke grup kelompok 4. Cara melihatnya, kita ketik cat garing etc garing grup.
Nah, di sini kita melihat daftar grup dan siapa saja yang menjadi anggotanya. Nah, bagian ini untuk mengenal cara mengatur pengguna dan grup di sistem Linux. Selanjutnya ke navigasi file system, kita menggunakan perintah ls strip R besar. Nah, di sini menampilkan isi folder directory secara menyeluruh, termasuk subfolder di dalamnya. Ini untuk menjelajahi struktur directory di sistem Linux. Selanjutnya ke manajemen file, kita membuat file teks baru dengan perintah touch fileku .txt. Nah, di sini kita membuat file kosong bernama fileku.txt. Setelah itu kita ubah izin akses file menggunakan chmod spasi 744 spasi fileku.txt. Nah, di sini gunanya untuk memberi izin agar pemilik file itu bisa baca, tulis, dan jalankan. Itu arti angka 7. Kemudian arti angka 4 pengguna lain hanya bisa baca. Kemudian arti angka 4 selanjutnya yang paling terakhir itu grup juga hanya bisa baca. Kemudian kita lanjut ke cp spasi fileku.txt. Spasi dokumen garing. Ini digunakan untuk menyalin fileku.txt ke folder dokumen. Ini bagian untuk belajar membuat, memberi izin, dan memindahkan file. Selanjutnya kita akan coba menginstal software ringan menggunakan perintah sudo apt install neofag spasi strip y. Nah, di sini sudo apt install neofag strip y artinya kita menginstal aplikasi neofag secara otomatis. Nah, setelah berhasil kita jalankan perintah neofag. Di sini untuk menampilkan informasi sistem seperti versi OS, RAM, CPU dalam format yang bisa kita bilang ini keren ya di terminal. Nah, tujuan dari ini kita belajar cara install dan jalankan software di Linux. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi jaringan. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi jaringan dengan mengecek IP dulu. Oke, jadi untuk cara mengecek IP-nya yaitu ketik saja IP @r show. Nah, di sini di bagian inet yang ini itu adalah IP kita. Oke. Nah, untuk cara mengecek apakah ini berhasil atau tidak, kita coba ping. Seperti kita ping google.com misalnya. Oke, kita tunggu prosesnya.
apakah komputer bisa benar-benar terhubung ke internet. Nah, jika begini berarti berhasil. Nah, untuk bagian ini adalah untuk mengecek koneksi jaringan di dalam Linux yang ada di VirtualBox. Di sini saya sebagai ketua yang menjalankan semua perintah di terminal dan mendokumentasikan hasilnya. Di sini saya belajar menggunakan perintah dasar seperti perintah dasar Linux seperti uname, ls, dan mkdir dan lainnya. Dari proses ini saya jadi paham bahwa Linux itu sangat bergantung pada perintah teks untuk melakukan berbagai pengaturan. Saya juga sadar pentingnya ketelitian karena satu huruf yang salah itu dapat dalam perintah bisa membuat hasilnya berbeda. Nah, dari kegiatan ini saya juga lebih di kegiatan ini saya jadi bisa menggunakan sistem operasi berbasis open source seperti Ubuntu. Nah, di praktikum ini saya belajar saya bisa mengkonfigurasi jaringan atau mengecek IP di terminal Linux ini, dan juga saya dapat mengetes apakah jaringan ini berjalan atau tidak. Dan juga saya dapat mengubah tampilan layar di Linux ini. Jadi saya bisa tahu bagaimana sistem operasi ini berjalan di atas sistem operasi lain. Nah, tujuan dari kegiatan eksplorasi sistem Linux adalah untuk memahami dan mempraktikkan dasar-dasar penggunaan operasi Linux. Mulai dari mengenal informasi sistem, manajemen penggunaan dan grup, pengelolaan file serta direktori, hingga instalasi software dengan konfigurasi jaringan dasar. Melalui kegiatan ini, kami belajar bagaimana menjalankan berbagai perintah terminal seperti menampilkan informasi sistem, membuat dan mengatur user, mengubah izin akses file, menampilkan struktur direktori, menginstal aplikasi menggunakan apt, serta memastikan koneksi jaringan berjalan dengan baik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan melatih kerjasama tim dalam membagi peran, mendokumentasikan hasil, serta menyajikan laporan dan video secara kreatif dan komunikatif. Kelompok 4. Sekian dari kelompok 4, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.